Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pusmawati Kasurya ingin mensosialisasikan upaya pencegahan selfishness terhadap perkembangan COVID-19 di masyarakat. Apabila mengalami gejala COVID-19 atau terpapar COVID-19, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah jangan panik dan segera mengisolasi secara mandiri di rumah. Jika kondisi kesehatan tidak kunjung membaik, maka segeralah periksa pada tim medis dan melakukan pengecekan. Sebelum pasien dinyatakan positif corona, pasien akan diberikan 3 status kesehatan, yaitu OTG, ODP, dan PDP. Bila warga berstatus OTG, ODP, atau PDP yang telah ditetapkan rumah sakit dengan gejala ringan, maka harus mengisolasi secara mandiri di rumah. Namun bila gejala ditimbulkan sedang atau berat, maka harus menjalani isolasi di rumah sakit. Orang tanpa gejala atau yang disebut dengan OTG adalah orang yang tidak ada gejala dan memiliki risiko tertular dengan orang konfirmasi COVID-19. Sedangkan ODP adalah orang dalam pengawasan yang mengalami gejala demam, batuk, pilek atau sakit tenggorokan, letih dan lesu, serta 14 hari sebelumnya berada di tempat terjangkit corona atau berkontak langsung dengan orang terkonfirmasi COVID-19. Dan PDP adalah pasien dalam pengawasan yang mengalami demam, sesak nafas, batuk, pilek atau sakit tenggorokan, dan mengalami penurunan kesadaran serta pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau berkontak dengan orang penderita COVID-19. Mari kita bersama-sama menghentikan penyebaran virus corona, yaitu memutuskan mata rantai COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Selama masa karantina, jangan lupa selalu menjaga jarak dengan orang lain dan anggota keluarga di rumah. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS selama menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, mengkonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, istirahat yang cukup. Saat batuk, jangan lupa menutup dengan sapu tangan atau dengan siku bagian dalam. Serta jangan lupa lakukan aktivitas di rumah seperti melakukan olahraga ringan. Jika hasil rapid test negatif, periksakanlah diri ulang pada hari ke-10. Jika hasilnya positif, dilanjutkan pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Selalu menggunakan masker. Memakai peralatan makan dan mandi terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Apabila di lingkungan rumah kita terdapat warga atau masyarakat yang terpapar COVID-19, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh ketua masyarakat seperti RT, RW, dan kepala desa adalah melakukan musyawarah untuk mengupayakan sumber daya demi mendukung warga yang melakukan isolasi di rumah. Setelah itu, menunjuk relawan desa untuk menyiapkan makanan atau kebutuhan personal hygiene untuk warga yang terpapar COVID-19. Jika persiapan telah siap, maka ketua masyarakat menunjuk salah satu perwakilan untuk mendistribusikan ke rumah warga yang melakukan isolasi. Melakukan koordinasi dengan puskesmas terkait kondisi warga yang dipantau. Mengingatkan warga yang terjangkit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan gejala lain, serta pemeriksaan kelanjutan. Memantau mobilitas penduduk yang memasuki wilayahnya. Pandemi membuat kita berdampak, bukan cuma membatasi ruang gerak, tetapi membuat kita jadi berjarak. Ayo kita harus kompak dalam bersabar,
kompak dalam berbagi, serta kompak mendukung satu sama lain untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Ayo taati segala peraturan yang ada untuk menghentikan atau memutuskan mata rantai COVID-19, termasuk harus mengisolasi secara mandiri di rumah, agar kita dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Sekian dari saya, Kusumawati Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.